Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin 'adada ramli raqiq. Salatan tarzuquna min ahli taufiq wa tuballighuna biha khudur ila al-baitil atiq wa ziyarata qabrihi wa qabri Abi Bakar Siddiq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asraqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna bis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kembali kita persembahkan puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi ala kulli halin. Memuji kepada Allah dari setiap tingkah laku kita, gerak-gerik kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sampai saat ini Allah masih memberikan hidayah kepada kita, kekuatan iman, ketetapan Islam, sehingga kita mampu untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan harapan kita di dunia ini akan selalu kita mengikuti segala ajaran dan sunnahnya. Kelak nanti di akhirat kita mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di hari pembalasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral rahimakumullah, keluarga kami, adapun pada saat ini kita akan membahas masalah taubat. Saya akan membacakan salah satu kitab yang bernama Minhajul Abidin karangan Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam. Imam Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Summa alaika ya talibal ibadah wafaqakallah bitaubah. Kemudian kepada kita, orang yang mencari untuk melakukan ibadah kepada Allah. Karena tugas kita di dunia ini adalah sesungguhnya cuma dua. Yang pertama adalah beramal, yang kedua adalah ibadah sesuai dengan ayatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Al-Ghazali, andai kata kita mau beribadah, semoga Allah memberikan hidayah dan pertolongan kepada kita untuk melakukan bertaubat dulu. Kenapa kita disuruh ketika mau melakukan ibadah itu harus bertaubat dulu? Imam Al-Ghazali membuat alasan fa'inna sumadunub yurisul hirman, bahwasanya buruknya dosa itu adalah mewariskan atau menjadikan sebuah penghalang untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Wa yuqibul hidlan, perbuatan dosa itu adalah mengakibatkan kerusakan, kebinasaan, kehinaan. Baik ya kehinaan di dunia dan di akhirat, itu disebabkan dosa. Kemudian
Wa yuqaidud dunub yamnu ala syai' ila ta'atillah. Kemudian buruknya dosa itu adalah menghalang melakukan sesuatu yang menjadikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Wa musara'atu ila hidmati, dan menjadikan sebuah kemalasan, artinya tidak cepat untuk melakukan kebaikan gara-gara dosa itu sendiri. Li'anna siqala dzunub yamna'u min aqibatil khairat, bahwasanya beratnya dosa itu adalah mencegah ringannya melakukan segala kebaikan. Maka wajar kalau di dalam ayat suci Al-Quran, di dalam berbagai ayat, ketika kita melakukan kebaikan, maka jawabannya adalah kebaikan. Salah satu ayat, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jikalau kalian melakukan sesuatu yang baik, maka kebaikan itu adalah akan menjadi milikmu. Wa in asatum falaha. Begitu juga ketika kita melakukan kejahatan, maka kejahatan akan kembali kepada kita. Lihat di dalam ayat yang lain. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan wa bi ayyi ala'i rabbikum ma tukadziban. Hal jazaa'ul ihsan, apakah pembalasan kebaikan? Maka balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Inilah makanya wajar kalau Imam Al-Ghazali menyampaikan kepada kita beratnya dosa itu menghalang kepada segala kebaikan. Beratnya dosa itu adalah menjadikan penghalang untuk ketaatan kepada Allah. Oleh sebab itu, kalau kita mau melakukan kebaikan, hendaknya kita diawali dengan bertaubat. Lalu apa yang dinamakan dengan bertaubat? Taubat itu adalah berbagai ulama berpendapat. Salah satunya, fa'innat ambat taubatu fa'inna samin masail qalbi wa ya inda taslimi fi qalil ulama radhiyallahu anhum tanzihul qalbi anidz dzunub. Salah satu ulama berpendapat taubat itu adalah tanzihul qalbi anidz dzunub, membersihkan hati dari setiap dosa. Sedangkan syarat bertaubat ada 4. Yang pertama adalah al-iqla, alla ya'uda ila dzunubi al-battata. Yang pertama adalah tidak akan pernah kembali lagi kepada dosa yang serupa sama sekali. Kemudian yang kedua adalah mencopot daripada dosa yang sama. Sudah melakukan dosa, dicopot dari dosa itu dan tidak akan pernah kembali lagi kepada dosa yang sama. Yang ketiga, kata para ulama, adalah banyak-banyak membacakan al-istighfar. Baik ya istighfar yang paling ringan, astaghfirullah. Istighfar yang biasa, astaghfirullahaladzim. Agak panjang sedikit, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abulaka bi ni'matika alayya wa bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Maka Imam Al-Ghazali di sini mengajarkan, kalau kita mau bertaubat, di samping memenuhi syarat yang tadi adalah yang pertama mencopot dosa, yang kedua tidak akan pernah kembali, yang ketiga adalah banyak sekali beristighfar, kemudian adalah an-nadam, rasa penyesalan, malu kepada Allah telah melanggar aturan Allah. Coba kita bayangkan, badan kita khususnya yang 7 adalah pemberian dari Allah, amanah dari Allah, nikmat dari Allah. Mulut adalah amanah dari Allah, hidung adalah amanah dari Allah, mata amanah dari Allah, telinga adalah amanah dari Allah, juga tangan, perut dan kaki itu amanah, semuanya dari Allah. Sesungguhnya itu adalah fasilitator untuk menghadapkan diri kita mencari amalia ridhonya Allah. Akan tetapi dipakai untuk maksiat. Bagaimana Allah tidak merasa keberatannya
bagaimana Allah tidak mau menghajabnya. Yang seharusnya mulut ini adalah untuk pakai zikir, pakai membaca ayat suci Al-Quran, pakai ngomong yang baik. Akan tetapi malah dipakai untuk mencelakakan diri sendiri. Oleh sebab itu, di sini Imam Al-Ghazali mengajarkan kepada kita, apabila kita mau bertaubat benar-benar, yang pertama, mandi taubat. Kapan itu? Malam-malam kalau bisa kita mandi taubat, bersihkan dulu badan kita yang lahiriah, niatkan nawaitul ghusla li ajli taubatillahi ta'ala. Ya Allah, sengaja saya mandi, ini adalah tujuan bertaubat, membersihkan badan secara lahiriah. Karena orang yang baik itu adalah, hati yang baik itu adalah melihat jasad yang baik. Wasaubuha lilazimin lihadiri katahirul qalbi jamilud dhahir. Orang yang baik hatinya tentunya adalah sikapnya yang baik, parasnya yang cantik. Ya. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan mandi taubatlah dulu, membersihkan badan. Setelah itu maka pakai pakaianlah yang bagus agar sholatnya khusyuk. Kalau bisa pakaian yang putih, karena pakaian yang putih adalah sebaik-baiknya pakaian. Ulama fikih mengajarkan abdulus siyab al-abyad, sebaik-baiknya pakaian itu pakaian putih, sunnah. Ya. Kemudian setelah menggunakan pakaian yang putih yang bersih, berdirilah untuk sholat. Lalu bayangkan ketika engkau sholat adalah antara dirimu dengan Allah. Sholli sunatan taubati rakaataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat karena Allah. Setelah membaca Al-Fatihah, baca qul ya ayyuhal kafirun. Kalau tidak bisa yang lain, kalau bisa yang lain adalah baca ayat yang lain. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Itu baca salah satu ayat oleh ulama diajarkan. Kalau tidak bisa yang lain, baca setelah Fatihah qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama. Rakaat kedua setelah membacakan Fatihatul Kitab atau membacakan Fatihah, baca qul huwallahu ahad. Kenapa harus surat itu? Karena ayat itu adalah ayat tauhid. Setelah itu assalamualaikum. Biasa membacakan istighfar, bacakanlah sholawat. Dan yang terpenting kata Imam Al-Ghazali, cacilah dirimu sejelek-jeleknya. Misalnya, ya nafsu, wahai nafsu, ala tastahi, apakah engkau tidak malu kepada Allah? Engkau telah melakukan dosa, engkau telah melakukan pelanggaran. Sesungguhnya ini adalah badan ini fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdikan diri kepadanya. Sementara malah melakukan dosa. Caci diri kita. Kalau bisa kita di situ mencaci diri kita, sampai-sampai kata Imam Al-Ghazali, kalau perlu siramilah badannya dengan debu agar kita merasakan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada doa yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali. Dengarkan doanya. Allahumma ufirli ma salab minadz dzunub wa asimni fi ma baqiya minal ajal. Fa innal khaira kullahu biyadika wa anta bina raufur rahim. Ya Allah, ampunilah dosaku yang telah berlalu. Wa asimni mimma baqiya minal ajal, dan peliharalah aku dari dosa yang akan terjadi. Fainal khairu kullahu biyadika. Sesungguhnya kebaikan itu adalah di tanganmu ya Allah, di dalam kekuasaanmu. Wa anta bina raufur rahim. Sedangkan engkau kepada kami ini adalah yang maha lembut dan maha penyayang.
Itu salah satu doa yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali. Allahumma ghfirli ma salafa minadz dzunub wa asimni fima baqiya minal ajal fa innal khaira kullahu biyadika wa anta bina raufur rahim. Setelah itu baca lagi doa yang sangat hebat kata Imam Al-Ghazali. Ya mujalliyal idhamil umur, ya muntaha himmatul mahmumin, ya man idza aradal amron fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Insyaallah apabila seseorang ini adalah mampu melakukan taubat seperti demikian, memenuhi syarat bertaubat, artinya mencopot daripada dosa yang telah dilakukan tidak akan pernah kembali lagi. Kemudian adalah tidak mengulangi dosa yang sama. Kemudian membaca istighfar sebanyak-banyaknya dan menyesal kepada Allah sampai meneteskan air mata. Menyesal karena takut oleh Allah, karena malu oleh Allah, telah melakukan pelanggaran kezaliman kepada diri sendiri sekaligus melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Apabila sudah sampai meneteskan air mata, jawabannya taubatmu adalah sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Wa man taba minadz-dzanbi kama la dzanbalahu. Barang siapa yang benar-benar taubat dari dosanya, seolah-olah dia tidak mempunyai dosa. Ini gambarannya. Kita ulangi dari pertama. Kenapa harus bertaubat dulu kalau kita mau melakukan taat? Karena sesungguhnya dosa itu adalah menghalang kepada setiap kebaikan. Coba salah satu hadis saja yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala idza kadzabal abdu tanaha anhu malakani min natni ma yakhruju min fihi. Ketika seseorang itu adalah melakukan kebohongan, yang bohong itu adalah ummul khaba'is, induk daripada segala dosa adalah bohong. Maka malaikat itu mengatakan keluar dari mulutnya, dari mulut orang yang melakukan kebohongan tadi. Kenapa? Karena saking baunya yang dia katakan kebohongan itu. Itu dia. Coba dalam hadis yang lain, idza adzaba abdun naqatat nuqtatan sauda. Ketika seseorang itu melakukan satu dosa, hatinya disetempel, hatinya hitam. Ulangi dosa, hitam lagi, dosa lagi, hitam lagi. Akhirnya hatinya berkarat. Maka apabila besi itu berkarat, hendaknya biar karatnya hilang, dibakar dulu. Makanya taubat itu membakar dosa. Ramadan itu adalah bulan pembakaran. Romad artinya debu. Debu itu artinya di bulan Ramadan pembakaran dosa. Mudah-mudahan ceramah kita yang singkat ini memberikan gambaran kepada kita, sekaligus memotivasi kita untuk melakukan amal baik. Karena Allah sampaikan di dalam ayatnya, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannah. Segeralah engkau kepada Allah. Yang harus segera dimintakan kepada Allah adalah bertaubat, beristighfar, dan kalau minta kepada Allah jangan tanggung. Jangan minta pajero, jangan minta perusahaan, jangan minta rumah mewah, tapi langsung nas'alukal jannata, minta surganya, karena surga Allah lebih tinggi dari segalanya. Mudah-mudahan ada berkahnya kepada kita bersama. Kita tutup dengan doa, Rabbana nfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma waj'alna ya Allah min ibadikal muttaqin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.